Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya kembali lagi ke daerah Pleret, di mana Pleret dikenal juga sebagai tempat bertahtahnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi di sini dulu kerajaan Mataram Islam. Nah, saat ini saya berada di rumah Mas Insinyur Raden Mas Nurdi Antoro. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mas. Ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang keris. Nah, banyak orang berkata keris ada isinya, keris macam-macam lah semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang makna keris bagi orang Jawa. Untuk di daerah peninggalan Mataram, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, itu kan ada setiap tahunnya. Kalau di peninggalan Mataram, Jogja dan Solo itu di satu suro. Kalau di Cirebon itu Mauludan. Saat pas acara tersebut, hari tersebut, itu ada namanya mencuci keris, memandikan keris. Itu maknanya apa Mas? Filosofinya apa? Sepemahaman saya bahwa orang Jawa itu selalu memiliki adat budaya kebiasaan. Itu ada tujuannya adalah untuk selalu mengingatkan tentang tujuan hidup, tentang ketauhidan, tentang kembali kepada pegangan atau konsep perjalanan manusia. Seperti misalnya satu suro, ada acara, kenapa harus ada acara ritual jamasan keris? Jamasan keris itu adalah simbol membersihkan keris, ya, mencuci. Itu adalah bagaimana mengingatkan kita selalu membersihkan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin. Nah, itu disimbolkan dengan jamasan keris. Di samping itu ada nilai teknis di mana perawatan peninggalan untuk menghindari dari karat, kerusakan, itu kan setiap tahun secara rutin, ya, berkala, ya, reguler itu diadakan event jamasan di bulan suro. Tapi sebenarnya tidak harus bulan suro. Bila mana kita itu memang cinta pada keris misalnya, kalau sudah dikira kotor, ya tidak ada salahnya dijamas. Kalau ada yang maaf karat apa, kemudian paling tidak kita bisa melihat bahwa ini tidak termakan aus, tidak dimakan karat. Nah, ini dengan dibersihkan. Di samping juga konsep bahwa orang Jawa harus selalu mensucikan diri. Ya, itu. Jadi filosofinya itu lagi, Mas. Sangat luar biasa. Jadi ada hal-hal misalnya konsep tentang orang senang dengan tirakatan atau kirim doa ke leluhur. Kalau Islam jelas itu birrul walidain, itu kewajiban seorang nasab, ya. Kita dilahirkan itu pada saatnya kita harus punya kewajiban untuk mendoakan, mohonkan ampun para leluhur. Nah, kita lihat di Jawa itu setiap Jumat misalnya, apalagi Jumatnya Kliwon, itu walaupun sepasar istilahnya 35 hari, orang Jawa diingatkan, ayo kelingan sangkan paraning dumati. Dari mana kita berasal? Kita ada ini Mas Iwan, kan tidak keluar serta-merta dari kayu atau batu, tapi dari bapak ibu. Kalau orang Jawa bilang bopo biung. Bopo biung dari mana? Dari Simbah. Simbah dari mana? Dari Mbah Buyut. Dan itu harus tahu. Karena orang Jawa punya konsep tentang aku saka ngendi, neng donya kon ngopo, besok Bali bakal Bali nendi. Nah, sekarang kalau ditanya neng donya kon ngopo, wong dari mana aja nggak tahu. Ya dah, ini perlu kita review, kita refresh, ya, bahwa kita harus selalu ingat kita ini berasal dari di dunia ini dari genetika orang tua, dari orang tua. Orang tua mungkin sampai
leluhur sampai Kanjeng Nabi Adam, mungkin loh. Iya. Kanjeng Nabi Adam itu dari azali, dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini dari Tuhan, dari azali. Iya. Dan di dunia kita disuruh apa? Tentu ada maksudnya Tuhan menurunkan kita ke dunia. Iya. Nah, di dunia ini mau apa? Apakah menjadi orang yang hebat, orang kaya, orang tidak ada dalam kitab-kitab agama samawi atau kitab-kitab tentang ketuhanan. Yang ada hanya untuk berbuat baik, untuk menjaga sebagai khalifah dunia. Konteksnya itu adalah bagaimana kita bisa memayu hayuning bawono. Itu terus kemudian pasti kita semua akan pulang. Harus tahu jalan pulang. Jalan pulang itu adalah kepada Tuhan, azali tadi. Nah, ini semua terkonsep dalam bentuk ageman yang namanya keris ini tadi. Jumbuing kawula Gusti. Iya. Kemudian sangkan paraning dumadi. Ini Mas Iwan, ini namanya gonjo. Konon empu ini membuat bilah gonjo ini terpisah dengan bilah. Ini dibuat dari potongan ujung dari keris ini. Dengan maksud simbol bahwa tidak ada awal dan akhir. Yang atas dikasih di bawah sebagai landasan untuk gonjo. Nah, simbol tidak ada ini adalah konsep menuju kepada Tuhan tadi. Tidak awal, tidak ada akhir, tidak ada awal. Nah, ini konsep-konsep yang kalau kita kupas mungkin 3 hari 3 malam tidak habis. Nah, yang saya katakan tadi estetika esoteri, ini pamor. Yang ini dibuat oleh para empu masa lalu. Ini adalah simbol makna-makna juga. Kebetulan ini adalah keris lajer namanya, keris lurus, yang pamornya adalah udan mas. Udan mas itu ini ada bintik-bintik ini yang rata sampai di pucuk dari bawah ini, dengan maksud apa? Supaya pemiliknya bisa mendapatkan kemudahan rezeki. Udan mas, udan kan hujan, mas itu jelas harta. Mudah-mudahan ini kan simbol dari spirit yang saya katakan tadi. Spirit itu adalah bagaimana kita menanamkan semangat. Tapi tentu kita harus ingat bahwa menjadi kaya itu harus berusaha, harus melakukan action. Tidak mungkin kita berdoa saya pengen jadi kaya tiba-tiba ada hujan emas dari langit, kan tidak. Ini adalah simbol dari supaya kita ini bisa action, karena doa itu sendiri menurut pemahaman Jawa itu bukan hanya permohonan Mas Iwan, tapi itu adalah janji kepada Tuhan. Misalnya kita berdoa, ya Tuhan berikanlah aku kekayaan. Bagi orang Jawa sama seperti ajaran agama, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau hamba tanpa orang itu sendiri atau kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, mengatakan doa, menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah aku orang kaya, itu sama dengan matur atau bersaksi pada Tuhan. Saksikan Tuhan bahwa saya akan berusaha menjadi kaya. Jadi bukan karena kerisnya. Ya, keris sebagai simbol. Simbol spirit ya. Kalau orang Jawa simbol kalbu ya, anteping kalbu. Jadi niat itu diperbarui. Seperti Kanjeng Nabi selalu bilang, perbarui niat, perbarui niat. Itu selalu. Jangan sampai drop. Kuncinya jangan putus asa. Pasti terkabul. Itu Mas Iwan. Kalau katanya dulu keris untuk perang, itu benar nggak sih Mas? Nah ini gimana, Mas? Saya pernah berusaha mencari informasi tentang sejarah itu. Di samping makna filosofi, makna esoteri dan estetika, termasuk juga strata. Keris itu adalah kepangkatan juga, simbol kepangkatan pada masa lalu. Ada keris yang memang tingkatan untuk para kesatria, brahmana, ada tingkatan orang biasa, petani dan lain sebagainya. Keris untuk perang itu pada masa lalu ada. Karena yang tadi itu untuk menjadikan dia autosugesti sekaligus sebagai piranti. Pada saat terdesak keris bisa digunakan untuk membunuh. Tapi sekali lagi di masa berikutnya keris ini menjadi konsep tentang kesatria tadi, di mana perang sudah mulai berkurang. Nah, tapi susahnya di masa sekarang, Mas.
Di masa sekarang ini keris hanya dikenal sebagai peninggalan adiluhung budaya, oke. Iya. Tapi mengenalnya di mana? Hanya pada event bursa, pameran. Iya. Ya, tapi di kehidupan sehari-hari sudah banyak yang meninggalkan keris. Bahkan banyak yang mengatakan kalau mau melihara keris itu dalam tanda petik itu musyrik. Iya. Nah, itu katanya jauh dari Tuhan. Sebenarnya yang kita butuhkan ini adalah spiritnya tadi nih. Iya. Esoterinya ini. Dan makna yang mendalam dari bagaimana dikatakan itu adalah nilai yang selain Tuhan. Tadi saya jelaskan bahwa keris itu adalah pegangan ketauhidan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan keris itu dari singkatan keker ning aris. Keker ning aris. Nah, keker itu apa? Kuat, tangguh, aris lembut. Jadi pencapaiannya itu adalah physically dan batin. Hati juga harus lembut, akan tetapi tetap dia iman yang kuat, yang tegar. Ini sangat luar biasa, Mas. Sehingga keris itu sering juga diartikan sebagai pager. Pager itu apa? Pager itu kan penghalang. Iya. Penghalang dari berbuat yang tidak baik. Tidak baik, ya. Hampir sama dengan konsep salat, bahwa mencegah yang keji dan yang mungkar. Ini adalah warning. Pada saat kita melihara, kita harus berlaku kesatria, harus berlaku benar, harus tidak mengingkari konsep sebagai seorang kesatria, sehingga kita punya pegangan keris. Iya, iya. Nah, ini luar biasa, Mas. Ini harus dikenalkan kepada generasi milenial, generasi muda. Jangan sampai nanti putus benang merah kita. Konsep filosofis sebagai orang di Nusantara, khususnya Jawa, dengan desakan kemajuan zaman teknologi dan komunikasi. Ini sangat dahsyat. Dan lagi kalau tidak benar kita belajarnya nanti di medsos, di internet banyak sekali statement-statement yang berbeda-beda tentang keris. Kita harus arif untuk memahaminya, memilah-milahnya supaya lebih pada proporsional. Itu, Mas Iwan. Keris itu bukan disembah, Mas, ya? Oh, tidak sama sekali. Sebagai pegangan untuk kita selalu mawas diri. Betul sekali, menjalani kehidupan yang banyak godaan, yang disimbolkan dengan keris yang berkelok-kelok. Itu ada juga keris yang lajar, yang lurus. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi. Keris itu kan lahir dari para leluhur, dari peninggalan masa lalu, dan tentunya bentuk pada zamannya. Apakah keris juga mengikuti perkembangan zaman dengan ada bentuk-bentuk yang menyesuaikan zamannya? Betul, itu pertanyaan yang luar biasa, Mas. Di masa lalu di Prasasti Candi, abad 9, dinasti Sanjaya, bahkan mungkin Sailendra, di relief candi itu sudah terlihat beberapa bentuk keris yang dipegang orang. Akan tetapi kalau kita cermati itu masih sangat sederhana. Dulu ada yang namanya keris itu cuman berbentuk seperti cuman kayak ini, polos gitu ya. Tidak ujungnya tidak terlalu runcing, namanya keris Budo. Ada yang mengatakan keris tindih, keris Budo, keris yang masih sangat sederhana lah. Keris-keris yang merupakan simbol ya. Nah, kemudian di belakang hari dalam sejarah keris, hampir setiap kerajaan itu memiliki empu yang membuat keris dan juga memiliki corak masing-masing. Sehingga kalau di perkerisan namanya tangguh. Tangguh ada tangguh dari Mojopahit, Pajajaran, Tuban, Mataram, itu semua dengan hasil karya yang berkembang, sehingga dikatakan kebudayaan. Iya, terima kasih Mas Nurdi atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita. Baik, Mas. Ya, tetap dengan semangat kita selalu belajar,
mikul dhuwur mendem jero, menghargai mendoakan para leluhur dengan cara mewarisi, menggali, melestarikan apa-apa yang sudah pernah diwariskan oleh para leluhur. Demikian Mas Iwan. Terima kasih Mas. Saudaraku, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Nurdiantoro di Pleret, Bantul. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita, penambah wawasan kita dan inspirasi kita dan motivasi kita untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur. Amin. Terima kasih, Tuan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.